Striker tajam siap dinaturalisasi demi pertajam lini depan timnas Indonesia. Di tengah gelombang semangat baru yang tengah membara di sepak bola Indonesia, publik kembali disuguhkan sebuah kabar yang menggembirakan. Bahkan bisa dibilang mengejutkan. Satu lagi talenta muda berdarah Belanda dengan akar Indonesia tengah bersiap untuk mengenakan seragam merah putih. Namanya Mauro Zylstra. Dan bukan sekedar wacana media atau gosip dunia maya semata, kabar ini datang langsung dari orang nomor 1 di PSSI, Ketua Umum Erick Thohir. Dengan tegas dan terbuka, ia menyatakan bahwa proses naturalisasi Mauro Zylstra kini resmi berjalan. Tentu, bagi para pecinta timnas, kabar ini adalah sesuatu yang patut disambut dengan penuh antusias. Karena naturalisasi dalam konteks sepak bola kita saat ini bukan lagi sekedar soal menambah pemain keturunan ke skuad, melainkan bagian dari strategi besar membangun tim nasional yang lebih kompetitif, berkarakter, dan siap bersaing di level Asia bahkan dunia. Apalagi kalau kita bicara soal posisi penyerang. Sebuah titik krusial yang selama ini kerap menjadi titik lemah timnas Indonesia. Kehadiran Zylstra yang telah membuktikan ketajamannya di level klub muda dan kini mulai mencicipi atmosfer tim utama Volendam bisa menjadi jawaban dari harapan lama yang belum terjawab. Tapi siapa sebenarnya Mauro Zylstra? Kenapa dia begitu menarik perhatian PSSI? Dan sejauh mana peluangnya untuk benar-benar menjadi andalan Garuda di masa depan? Mari kita bahas lebih dalam video kali ini. Siapkan diri kamu karena kita akan masuk ke salah satu proyek besar regenerasi timnas yang bisa jadi akan mengubah wajah sepak bola Indonesia ke depan. Untuk memahami mengapa Mauro Zylstra begitu menarik perhatian PSSI dan pecinta sepak bola nasional, kita perlu menilik lebih dalam tentang siapa sebenarnya pemain muda ini. Mauro Zylstra lahir dan besar di Belanda, negara yang selama puluhan tahun dikenal sebagai salah satu pabrik talenta sepak bola terbaik di dunia. Zylstra lahir di Zaandam, Belanda, pada 9 November 2004. Ia memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek dari ayah yang berasal dari Bandung. Selain itu, ayahnya juga memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Jadi, Zylstra memiliki garis keturunan Indonesia yang cukup kuat, meskipun lahir dan besar di Belanda. Postur tubuhnya mencolok, tinggi 188 cm, tubuh atletis, dan gaya bermainnya sangat khas penyerang Eropa modern. Kuat dalam duel fisik, cerdas dalam membaca ruang, dan tenang dalam mengeksekusi peluang. Zylstra saat ini memperkuat FC Volendam, sebuah klub Belanda yang konsisten memberi kesempatan kepada pemain muda berbakat untuk berkembang dan menembus tim utama. Musim 2024-2025 menjadi titik balik dalam karir Mauro. Bersama tim muda Volendam, ia tampil sangat subur, mencetak 17 gol dan 4 assist hanya dalam 21 pertandingan. Angka yang sangat impresif untuk seorang pemain berusia muda. Bakatnya yang semakin matang membuat Volendam tak ragu memberinya promosi ke tim utama. Dan ini bukan promosi simbolik. Zylstra langsung dipercaya tampil dalam 7 pertandingan, termasuk 1 laga di ajang Piala Belanda dan 6 laga lainnya di kompetisi kasta kedua Liga Belanda, Eerste Divisie. Bahkan ia ikut ambil bagian dalam skuad yang mengantarkan Volendam menjadi juara Eerste Divisie 2024-2025. Sebuah prestasi prestisius yang memastikan tiket promosi ke Eredivisie, kasta tertinggi Liga Belanda. Tidak hanya itu, sebagai bentuk kepercayaan jangka panjang, FC Volendam langsung mengikat Mauro Zylstra dengan kontrak baru hingga Juni 2027. Ini menandakan bahwa klub benar-benar melihat potensi besar dalam dirinya
dan siap menjadikannya bagian integral dalam skuad Eredivisie musim depan. Zijlstra juga bukan pemain yang datang dari jalan pintas. Sebelum memperkuat Volendam, ia telah menimba ilmu sepak bola di sejumlah akademi ternama di Belanda. Mulai dari AZ Alkmaar, lalu sempat memperkuat Amsterdam CFC hingga NC Nijmegen. Jejak karir juniornya membuktikan bahwa Mauro telah melewati proses panjang dan terstruktur di lingkungan kompetitif. Yang menarik, Zijlstra memiliki fleksibilitas posisi. Meski posisi utamanya adalah striker, ia juga mampu bermain sebagai second striker. Artinya, dia bisa mengisi dua peran penting dalam skema serangan, baik sebagai target man di lini depan maupun pemain penghubung yang turun sedikit ke tengah untuk membuka ruang dan mengkreasikan peluang. Dengan semua kualitas dan pengalaman itu, tidak berlebihan bila publik Indonesia menaruh ekspektasi tinggi padanya. Sosok seperti Mauro Zijlstra bukan hanya dibutuhkan, dia adalah tipe pemain yang selama ini dicari. Jalanan Mauro Zijlstra menuju status wonderkid yang kini mulai diperhitungkan publik Indonesia bukanlah sebuah cerita instan. Di balik ketenangannya di depan gawang dan postur fisiknya yang menjulang, tersimpan kisah tentang kerja keras dan pembentukan karakter sejak usia muda, khas pemain jebolan sistem Akademi Belanda. Mauro Zijlstra kini bukan lagi sekedar prospek masa depan, tapi sudah mulai memijak realitas dunia profesional. Dan menariknya, saat grafik karirnya mulai naik di Belanda, Indonesia datang mengetuk, membawa kesempatan baru, membawa bendera merah putih. Bukan sekedar rencana atau pendekatan informal, PSSI telah mengirimkan surat permohonan resmi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, sebagai langkah pertama dalam rangkaian panjang proses naturalisasi. Dalam keterangannya kepada media, Erick Thohir mengatakan, "Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum, lalu minggu depan tentu bisa ke Mensesnek. Dan tentu dapat dukungan Bapak Presiden, baru proses ke DPR biasanya," ungkap Erick. Pernyataan ini bukan hanya mengonfirmasi identitas Zijlstra, tapi juga memperlihatkan keseriusan federasi dalam membangun tim nasional secara menyeluruh dan terstruktur. Jika melihat pola yang sudah-sudah, proses naturalisasi di Indonesia memang memerlukan beberapa tahapan administratif penting. Surat permohonan dari PSSI ke Kemenpora sebagai inisiator proses. Dari Kemenpora, dokumen akan diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk penilaian aspek legalitas dan kelayakan. Selanjutnya akan dilimpahkan ke Sekretariat Negara, Setnek, untuk persetujuan administratif. Dan akhirnya permohonan ini akan dibawa ke meja DPR RI untuk dibahas dan disahkan melalui sidang. Hal ini sejalan dengan visi jangka panjang PSSI yang tidak hanya fokus membangun dari dalam, tapi juga membuka pintu bagi pemain-pemain diaspora yang memang punya kualitas dan komitmen membela Indonesia. Dan tentu saja untuk bisa membela timnas Indonesia secara resmi, Zijlstra harus terlebih dahulu mengantongi status WNI dan melewati proses pemanggilan serta adaptasi bersama pelatih Patrick Kluivert. Dengan proses naturalisasi yang sudah dimulai dan statusnya sebagai pemain muda yang sedang menanjak di Eropa, pertanyaan terbesar sekarang adalah, apa sebenarnya yang bisa ditawarkan Mauro Zijlstra untuk timnas Indonesia? Pertama-tama kita bicara soal profil fisik dan gaya bermain. Dengan tinggi badan 188 cm, Zijlstra adalah sosok penyerang yang bisa menjadi ancaman nyata di kotak penalti.
Postur ini tidak hanya memberi keuntungan dalam duel udara, tapi juga membuka kemungkinan peran sebagai target man, sesuatu yang selama ini kerap kita rindukan di skuad Garuda. Namun, Zylstra bukan sekedar striker jangkung yang menunggu bola. Ia adalah penyerang yang aktif bergerak, mampu membuka ruang dan punya kecepatan yang cukup untuk menyerang dari belakang garis pertahanan lawan, melakukan umpan tarik atau melepaskan tembakan jarak jauh. Secara teknis, Zylstra punya dua kaki yang cukup baik meskipun dominan kanan. Ia juga terbiasa bermain dalam sistem pressing dan transisi cepat khas sepak bola Belanda yang bisa sangat cocok dengan skema permainan Patrick Kluivert yang mengutamakan intensitas tinggi dan pergerakan dinamis. Dengan statusnya sebagai pemain muda yang sudah merasakan atmosfer kompetitif di Eropa, Zylstra juga berpotensi membawa mentalitas profesional yang bisa menular ke pemain lain. Mentalitas juara, disiplin latihan, serta pengalaman di struktur akademi yang rapi, itu adalah nilai tak terlihat yang sangat penting dalam membangun fondasi jangka panjang tim nasional. Dan jangan lupakan satu hal penting lainnya, Zylstra masih sangat muda. Artinya, bila proses naturalisasinya rampung dan ia berhasil beradaptasi dengan timnas, Indonesia bisa mendapatkan pemain untuk jangka waktu panjang. Bukan sekedar pemain instan, tapi investasi sepak bola masa depan. Bayangkan skenario di masa depan. Zylstra sebagai striker utama Garuda didukung oleh lini tengah kreatif seperti Marcelino Ferdinand dan diapit oleh sayap cepat seperti Ragnar dan Dean James. Kombinasi pemain ini bisa menjadi kunci kebangkitan timnas Indonesia di level Asia. Kalau kamu optimis dengan masa depan timnas Indonesia dan percaya bahwa Mauro Zylstra bisa jadi bagian penting dalam kebangkitan Garuda, jangan lupa untuk like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentunya subscribe untuk terus ikuti perkembangan terbaru timnas dan talenta diaspora lainnya. Bersama kita dukung timnas, bersama kita jaga semangat Garuda, dan bersama kita wujudkan mimpi besar sepak bola Indonesia.